santai doang di matras yoga gue. Cuma 2 jam, gue takut kena kasur karena nanti takut gue bablas. Dan begitu banyak checklist di otak gue, apa yang belum dikerjain, apa yang udah, gimana anak-anak di sebelah sana sini udah ngambil barang belum, pokoknya semuanya numpuk sekarang di otak gue. Gue udah bilang sama tim tadi siang, kerjakan sebaik mungkin, gitu aja. Saya PPKI acara yang bagus banget, memang harus rutin tiap tahun untuk orang-orang kreatif kayak kita-kita. Kenapa? Di sini ajang buat bertemu muka antar insan ya, terutama insan-insan muda sih, insan-insan kreatif muda Indonesia. PPKI itu lebih dari sekedar acara pemerintahan yang dikemas secara pemerintahan. Sebenarnya ini udah bagus nih, Bu Mari nih ngemasnya nih lebih ke anak muda gitu, yang datang maupun yang perform maupun yang ngisi itu udah lebih banyak anak-anak muda yang memang notabene kreatif. Kita nih dilahirkan sudah kreatif. Sekarang kan bagaimana anak-anak muda belajar dari apa yang kita miliki, lalu diinovasi, dikembangkan untuk kepentingan masa depan. Tapi kita harus menciptakan ajang-ajang kreativitas agar orang bisa menunjukkan ini saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Nah, kalau nggak ada event yang kreatif, bagaimana kita bisa menemukan bakat-bakat baru? Konsepnya aja sendiri tuh sebelum Lebaran mulai present segala macam, tapi seiringnya waktu ada perubahan, jadi boleh dibilang PPKI ini tuh pekerjaannya tuh loadnya tuh memang di 3 minggu terakhir, dan memang berasanya karena gue dan anak-anak tim inti ini ya memang istilahnya tidurnya cuma bisa dihitung sama 1 tangan. Paling banyak tuh 5 jam udah syukur gitu ya selama 3 minggu ini. Semua ini yang ikut di acara ini bukan baru lahir. Jadi mereka sudah jejak di bidangnya masing-masing. Dan saya harapkan sih kita rukun sampai acara ini selesai. Kan namanya orang kreatif ada ego-egonya ya. Jadi menurut aku kita hati tenang, kita jalankan dan terus berkreasi. Karena lebih banyak jam terbang, lebih banyak kita kerja, akan lebih kreatif kita dan lebih berpengalaman kita. Kuncinya kalau kita ingin benar-benar ngalir kreatif, nggak boleh ada rasa takut. Nah, paling susah itu ya, bisa ngatasin rasa takut itu. Pasti ada takut salah, takut jelek, takut nggak di-approve, takut warnanya nggak pas, takut hasilnya nggak benar, gitu. Di Pekan Produk Kreatif ini berfungsi sebagai show director atau koordinator untuk stage management, bertugas menjalankan acara hiburan ya, terutama yang ada berada di main stage di belakang sana dan di belakang saya di mini stage. Kami handle dari pembukaan, waktu itu dibuka oleh RI2 Pak Budiono. Jumlah tim kita itu pas pembukaan 12 orang, cuman yang daily-nya berjumlah 10 orang. Kita pernah ada di satu masa bersama. Saya pertama-tama sangat bangga banget bisa diajak ikut serta dalam acara Pekan Produk Kreatif Indonesia ini.
Soalnya kebetulan saya kuliahnya di desain grafis dan saya banyak lihat karya-karya dari anak-anak bangsa ini bagus-bagus banget. Mulai dari makanan, karya, periklanan, apa segala macam semua ada di sini. Pameran di dalam juga. Buat saya ini bikin kita, terutama yang di Jakarta tuh wawasannya jadi semakin luas gitu tentang pengetahuan tentang apa yang ada di Indonesia sendiri gitu dari berbagai aspek. Yang terekspos oleh media itu lebih ke orang-orang yang ada di atas panggung, bukan orang-orang yang ada di belakang. Orang-orang yang memang gak terlalu pengen tenar, tapi sebenarnya dia brilian. Jadi sebenarnya konsep itu sebenarnya yang pengen gue angkat sih. Gue membuat kolaborasi konsep sama ada satu chef dari Bandung, namanya Lukman Gunawan. Dan dia punya konsep itu seperti pop-up restoran. Kalau dibilang nggak ada biaya buat bikin restoran juga enggak gitu ya, karena dia bukan orang yang nggak punya atau dia cukup terpelajar, dan pop-up restoran cuma dibikin karena ya memang konsep gilanya seseorang aja gitu. I push myself to the limit gitu ya, karena memang pengen menunjukkan bahwa ada orang-orang hebat seperti ini di Indonesia. Maksain klien gue untuk terima ide gue, karena ini sesuatu. Di PPKI gue tugasnya diundang untuk melakban, jadi bikin karya net art di lakban. Terus targetnya bikin rekor muri terpanjang ya, kira-kira 500 meter lebih dikit. Luar biasa ya, kalau itu berarti menjadi suatu prestasi juga di acara kita berhasil membuat suatu terobosan, suatu yang lain daripada yang lain, dan kita bisa benar-benar menunjukkan kekuatan Indonesia Creative Power real, nyata, yang akhirnya juga diakui gitu ya secara nasional. Pasti ada aja kendalanya ya, kayak terutama di teknis, terutama dari misi cuaca juga. Pengennya tahun depan dan tahun-tahun berikutnya sih diadakan saat bulan Juli saat anak-anak sekolah liburan. Jadi biar bisa menjaring lebih banyak orang sama cuacanya mendukung. Konsep-konsep gue ini yang selalu membuat repot anak-anak sih. Kayak tadi pop-up restoran baru seminggu gitu kan. Akhirnya kayak ini, gitu kan. Sampai yang Rio atau orang-orang kantor, udah stop, jangan lagi beride gitu. Kreativitas itu the sky is the limit, tidak ada batasnya. Industri kreatif itu sebenarnya ada, tapi ini kan secuil dari yang sebenarnya ada. Tapi ini udah mulai, istilahnya masih pucuk gunung es ya. Aku sih harapin nanti di waktu-waktu berikutnya gunung es itu semakin kelihatan. Kalau kreativitas jangan dibandingkan, jangan dikotak-kotakan, jangan dijudge, bagus, jelek. Menurut saya semua bagus. Berani atau tidak. Ya kreativitas itu memang tanpa batas gitu. Kalau misalnya gue bisa ngutip Ibu Dea, the sky is the limit. Yes, of course, the sky is the limit. Untuk orang-orang di belakang layar, saya lihat komitmen mereka, kerja keras mereka memang sangat luar biasa. Buat yang ngangkat-ngangkat, buat yang udah bacok-bacok, yang mau senggol bacok, itu ada. Khusus tuh ada yang sampai musuhan, yang kemudian pantat-pantatan, tonjok-tonjokan, gara-gara salah ngangkat bangku, gara-gara salah semuanya. Tetap semangat, yang penting tetap senyum, karena dengan senyum pasti hati kita tenang. Oke? Good luck, maju terus, semoga sukses. Nah kayak gini nih orang di belakang layar nih ya, gokil tapi profesional. Orang-orang di belakang layar adalah orang-orang oke, orang kreatif, orang keren ya gitu deh. Sekarang juga Thank you
very much guys. Tanpa lo semua, PPKI dan gue sendiri dan Seven Notes nggak ada. Habis ini ngapain? Di sini. Habis kelar. Tidur. Tidur ya? Balas dendam ya? Rasakan bahagia